Don't forget to like, share, comment, and subscribe to Nina Nadifa channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya Bu Nina dalam video pembelajaran tema. Kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran 4, 5, dan 6. Kita mempunyai kewajiban menjaga lingkungan. Apa yang akan terjadi jika kita tidak melaksanakan kewajiban kita? Nah, di sini ada 3 gambar. Yang pertama yaitu gambar penggundulan hutan, yang kedua gambar banjir, dan yang ketiga adalah gambar tanah longsor. Untuk yang pertama yaitu gambar hutan gundul. Penyebabnya penebangan hutan secara liar. Dampaknya bagi lingkungan yaitu lingkungan menjadi rusak. Dan dampak bagi masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih. Kemudian sarannya sebaiknya hutan tidak ditebang sembarangan. Untuk gambar yang kedua yaitu banjir. Penyebabnya hutan gundul dan pembuangan sampah sembarangan. Dampak bagi lingkungan, banjir dan merusak lingkungan. Dampak bagi masyarakat kehilangan harta benda. Dan sarannya yaitu sebaiknya tidak menebang pohon sembarangan dan membuang sampah pada tempatnya. Untuk gambar selanjutnya yaitu tanah longsor. Penyebabnya hutan yang gundul. Dampak bagi lingkungan menjadi rusak. Dampak bagi masyarakat, adanya masyarakat yang menjadi korban. Dan sarannya yaitu sebaiknya melakukan reboisasi dan tidak menebang pohon sembarangan. Apa dampak dari tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan? Dampaknya yaitu dapat merusak lingkungan. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan akan berdampak pada dapat merugikan masyarakat sekitar dan merusak lingkungan. Dan sekarang kita akan menuju ke halaman 117. Hal-hal yang sudah baik yang dilakukan masyarakat adalah membuang sampah pada tempatnya, melakukan reboisasi. Reboisasi itu penghijauan ya anak-anak, menggunakan sepeda pancal, melakukan kerja bakti, dan menyediakan tempat sampah. Sementara hal-hal yang belum baik yang dilakukan masyarakat adalah membuang sampah sembarangan, menebang pohon secara liar, terlalu sering menggunakan kendaraan bermesin. Seperti yang kita ketahui anak-anak, ketika kita terlalu sering menggunakan kendaraan bermesin, itu akan menyebabkan polusi udara. Kemudian, enggan mengikuti kerja bakti dan tidak disediakannya tempat sampah. Dan sekarang kita akan menuju ke pembelajaran 5, yaitu pada kitab tema 3 halaman 121. Apa yang telah kamu lakukan sebagai wujud cinta terhadap lingkungan? Ayo ceritakan. Menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam merupakan tugas kita bersama. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan, dimulai dari hal yang kecil hingga besar. Tuhan menciptakan sumber daya alam untuk dapat dimanfaatkan oleh manusia. Pemanfaatan sumber daya alam secara bijak adalah hal yang sangat penting untuk keseimbangan dan kelestarian alam. Sikap bijak tersebut merupakan wujud kecintaan terhadap lingkungan. Sekarang tulislah contoh dan bukan contoh serta ciri-ciri mencintai lingkungan. Kemudian tulislah kesimpulannya. Untuk contoh mencintai lingkungan yaitu membuang sampah pada tempatnya, melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan sebulan sekali, membuat bak penampung sampah, menanam pohon di sekitar rumah, memisahkan sampah organik dan anorganik. Lalu, untuk yang bukan contoh mencintai lingkungan yaitu membuang sampah di sungai, enggan membersihkan lingkungan, belum menanam pohon di sekitar rumah, membuang sampah sembarangan, dan tidak peduli kebersihan lingkungan. Kemudian, ciri-ciri mencintai lingkungan yaitu peduli terhadap lingkungan, membuang sampah sekecil apapun pada tempat yang telah disediakan, tidak senang apabila ada orang yang membuang sampah sembarangan. Dan kesimpulannya yaitu
Mencintai lingkungan adalah kewajiban seluruh masyarakat. Dengan menjaga lingkungan, kita akan memberikan hak orang lain untuk hidup nyaman. Dan sekarang kita akan menuju ke pembelajaran 6. Sebelumnya, kamu telah menulis laporan tentang hasil wawancara. Ayo, presentasikan laporan tersebut dalam kelompok. Untuk pertanyaan nomor 1, yaitu yang ada pada kitab tema 3 halaman 130. Sebutkan ciri-ciri pertanyaan yang baik untuk wawancara. Jawabannya yaitu sesuai dengan topik yang dibicarakan, menggunakan bahasa yang baik dan benar, antar pertanyaan berkesinambungan, dan intonasi dalam bertanya tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Untuk pertanyaan nomor 2, sikap dan keterampilan apa saja yang diperlukan ketika melakukan wawancara? Jawabannya yaitu bersikap sopan dan santun, tidak memotong pembicaraan, dan memandang ke arah narasumber atau informan. Untuk pertanyaan nomor 3, mengapa kita perlu menjaga keseimbangan dan kelestarian hewan? Jawabannya yaitu untuk melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat, serta menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di muka bumi tetap berjalan dengan baik. Untuk pertanyaan nomor 4, apa hak dan kewajiban kita terhadap hewan? Hak kita yaitu kita boleh merawat hewan, dan kewajiban kita harus merawat hewan dengan baik. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 5, apa saja yang dapat kita lakukan untuk melestarikan hewan langka? Jawabannya yaitu melakukan penangkaran hewan langka, mendirikan perlindungan tempat-tempat hewan langka seperti Suaka Marga Satwa, kebun binatang, dan cagar alam. Sampai di sini pembelajaran kita di video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa sholat 5 waktu dan tetap semangat ya. Semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.